kerja histoteknologi tahap analitik. Tahapan pertama, pengukuran dan pemotongan makroskopik. Persiapkan jaringan yang akan dijadikan sediaan histologi atau preparat. Lakukan pengukuran secara 3 dimensi. Pemotongan dilakukan untuk mengambil bagian jaringan yang representatif. Potong jaringan sekitar 1 x 1 cm untuk memudahkan fiksasi. Tebal jaringan tidak melebihi tebal kaset jaringan sekitar 3-4 mm, sehingga cairan fiksasi dapat menyerap sampai ke seluruh jaringan. Banyaknya potongan yang akan diproses bergantung pada jenis jaringan dan besarnya jaringan. Tahap kedua, fiksasi atau pengawetan. Jaringan yang telah dipotong langsung dimasukkan ke dalam kaset jaringan yang telah diberi nomor sesuai nomor formulir, lalu kaset ditutup. Kaset dimasukkan ke dalam wadah yang berisi formalin buffer 10%, karena kaset jaringan tersebut tidak boleh dibiarkan kering oleh udara. Dehidrasi. Dehidrasi dilakukan setelah pemotongan makroskopis, bertujuan untuk mengeluarkan air yang terkandung dalam jaringan dengan menggunakan cairan dehidran alkohol bertahap, sehingga air atau cairan fiksatif diganti oleh alkohol. Pertama, masukkan kaset ke dalam alkohol 70% dan diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, pindahkan kaset ke dalam alkohol 90% dan didiamkan selama 30 menit. Setelah dari alkohol 90%, masukkan ke dalam etanol 1 dan dibiarkan selama 1 jam. Setelah dari etanol 1, kemudian pindahkan kaset ke dalam etanol 2 dan biarkan selama 1 jam kembali. Setelah dari etanol 2, kemudian pindahkan kaset ke dalam etanol 3 dan diamkan selama 1 jam. Setelah dari etanol 3, pindahkan ke etanol 4 dan biarkan selama 1 jam. Setelah dari etanol 4, kemudian masuk ke tahap 4 yaitu clearing atau penjernihan. Cairan dehidran alkohol ini kemudian dibersihkan dari dalam jaringan dengan menggunakan reagen pembersih seperti silol sebagai media perantara yang dapat larut dalam air dan parafin, sehingga alkohol diganti oleh silol. Yang pertama, silol 1 didiamkan selama 1 jam. Yang kedua, kemudian pindahkan ke silol 2 dan biarkan selama 1 jam. Setelah dari cairan silol 2, kemudian pindahkan kaset ke dalam wadah. Tahapan selanjutnya adalah infiltrasi atau impregnasi. Setelah tahapan clearing, kaset kemudian direndam ke dalam parafin cair yang bertujuan untuk menggantikan cairan silol
menjadi parafin dengan cara penetrasi ke seluruh jaringan. Waktu paling lama adalah 3 jam untuk jaringan yang besar. Yang pertama, masukkan kaset ke dalam cairan parafin 1 dan didiamkan selama 2,5 jam. Setelah 2,5 jam dari cairan parafin 1, kemudian pindahkan ke parafin cair 2 dan diamkan selama 4 jam. Setelah dari parafin cair 2, jaringan siap untuk dibuat blok parafin. Keluarkan kaset dan letakkan di wadah. Parafin yang digunakan pada blok parafin yang mempunyai titik cair 56-58 derajat Celcius. Masukkan kaset jaringan ke dalam parafin cair. Parafin cair dituangkan ke dalam cetakan. Kemudian masukkan jaringan ke dalam cetakan. Tekan jaringan agar semakin menempel di dasar cetakan. Setelah itu letakkan kaset di atas cetakan dan ditekan. Setelah itu biarkan hingga membeku. Kemudian jaringan dimasukkan ke dalam freezer yang didiamkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah beku, keluarkan dari cetakan, rapikan sisi blok, ganti etiket dengan permanen. Kemudian, blok dijepit pada mikrotom, kemudian diiris dengan pisau mikrotom. Hasil pengirisan jaringan berupa pita atau irisan tipis yang saling bersambung. Ambil irisan tipis jaringan, kemudian letakkan ke dalam water bath yang diisi air yang telah dihangatkan, suhunya kurang lebih 50 derajat Celcius. Setelah itu, ambil menggunakan kaca objek.
Lalu lihat objek gelas pada cahaya yang terang untuk memastikan jaringan utuh. Tahap selanjutnya adalah inkubasi. Tujuannya menguapkan air yang terbawa oleh hasil pengirisan hingga jaringan menempel lebih kuat. Inkubasi preparat dalam oven dengan suhu kurang lebih 50 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah 15 menit, keluarkan preparat dari oven dan letakkan pada rak preparat. Pewarnaan atau staining. Pewarnaan yang umumnya digunakan pada histopatologi yaitu hematoxylin eosin atau HE. Proses pewarnaan. Yang pertama, deparafinisasi. Tujuannya untuk melarutkan atau melepaskan parafin yang melekat pada preparat. Preparat dimasukkan ke dalam silol 1 dan didiamkan selama 3 menit. Dari silol 1 akan dimasukkan ke dalam silol 2. Diamkan selama 3 menit. Tahap selanjutnya adalah rehidrasi. Tujuannya menghilangkan silol yang terbawa oleh preparat dan memasukkan air ke dalam jaringan. Dari silol 2 masukkan ke dalam alkohol 90% dan didiamkan selama 2 menit. Dari alkohol 90% dipindahkan ke alkohol 80%. Didiamkan selama 2 menit. Dari alkohol 80% dipindahkan ke alkohol 70%. Kemudian didiamkan selama 2 menit. Setelah dari alkohol 70%, preparat dimasukkan ke dalam air selama 3 menit. Setelah itu, masuk ke pewarnaan inti, masukkan preparat ke dalam Mayer hematoxylin yang akan memberikan warna biru pada inti sel selama 7 menit. Setelah dari Mayer hematoxylin, preparat dimasukkan ke dalam air. Untuk melepaskan sisa pewarnaan atau cairan yang terbawa sebelumnya. Kemudian dimasukkan ke dalam eosin dan dibiarkan selama 7 menit. Yang akan memberikan warna pada sitoplasma, jaringan ikat, dan lain-lain. Setelah dari eosin, akan masuk ke tahap dehidrasi yang tujuannya melepaskan air yang terbawa pada preparat. Preparat dimasukkan ke dalam alkohol 70%, tahap selanjutnya adalah clearing. Tujuannya melepaskan alkohol yang terbawa oleh preparat dan memberi warna bening pada preparat. Preparat dimasukkan ke dalam silol 1 selama 2 menit. Setelah dari tahap clearing, masuk ke tahap terakhir yaitu mounting. Tujuannya memberi warna cerah dan sebagai pelindung dan pengawet jaringan
dari mikroba dan bakteri. Preparat diberi 1 tetes entelan dan ditutup dengan objek las. Kemudian objek gelas diberi label dan ditulis nama dengan lengkap. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai atau tentang jaringan epitel. Nah, sebelum itu kita untuk bisa membuka history guide yang ada di Google, kita bisa ketik history guide, lalu kita buka websitenya. Lalu kita bisa langsung ke slide box. Lalu karena kita akan membahas tentang jaringan epitel, kita ke chapter 2 yang ini. Nah, di chapter 2 ini ada epitelium yang akan kita bahas jaringan epitelnya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu jaringan epitel. Jaringan epitel membentuk lembaran sel menerus yang melapisi permukaan internal dan menutupi permukaan eksternal tubuh. Nah, jaringan epitel juga sebagai penghalang selektif yang melindungi jaringan dan sering terlibat dalam penyerapan atau sekresi. Epitel juga membentuk lembaran sel yang terus melapisi permukaan internal dan menutupi permukaan eksternal tubuh. Nah, fungsi sel epitel ini ada 4. Yang pertama adalah proteksi, yang kedua ada sekresi, yang ketiga ada filtrasi, dan yang keempat ada absorpsi. Untuk selanjutnya, seperti bisa kita lihat di sini, bahwa epitel diklasifikasikan berdasarkan 3 kriteria. Nah, yang pertama adalah jumlah lapisan sel yang ini. Jumlah lapisan sel. Nah, di jumlah lapisan sel ini ada yang sederhana atau biasa dikatakan 1 lapis, ada yang majemuk atau lebih dari 1 lapis, dan ada juga pseudo stratified atau yang terlihat banyak lapis tetapi dia hanya 1 lapis, seperti itu. Nah, yang kedua adalah bentuk sel permukaan. Bentuk sel permukaan ini ada yang squamosa atau pipih, ada yang cuboidal, kubus, atau kolumnis, memanjang, kolumnar seperti itu, dan jika dapat berubah bentuk bernama epitel transisional. Nah, untuk yang ketiga ada spesialisasi, yaitu ada silia, keratin, dan goblet cell. Kita bisa lihat gambar di sini dengan mengkliknya. Ya, di sini kita dapat zoom juga. Di sini terdapat berbagai klasifikasi epitel yang sebelumnya sudah kita bahas tentang squamous, di mana squamosa ini berbentuk pipih, dan ada cuboidal yang berbentuk kubus, dan kolumnis yang bentuknya memanjang seperti ini. Selain itu, di sini juga ada yang bernama jaringan transisional atau epitel transisional. Ini epitelnya berubah dari dasar hingga ke permukaan, di mana bisa kita lihat bahwa ukurannya berubah dari yang kecil hingga ke yang besar ke atas. Untuk selanjutnya ada epitel
pseudostratified atau terlihat banyak tetapi ia sebenarnya hanya satu lapis seperti itu. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis jaringan epitel. Nah, di sini ada 7 jenis jaringan epitel. Yang pertama adalah epitel gepeng selapis atau simple squamous epithelium. Yang kedua adalah epitel kubus selapis atau simple cuboidal epithelium. Nah, untuk epitel yang ketiga adalah epitel silindris selapis atau simple columnar epithelium. Epitel yang keempat ada epitel pipih selapis atau stratified squamous epithelium. Nah, untuk epitel yang kelima ada epitel kubus berlapis atau stratified cuboidal epithelium, dan epitel yang keenam ada epitel pseudostratified columnar, dan yang untuk terakhir ada epitel transisional. Akan kita bahas satu persatu tentang jenis-jenis jaringan epitel ini. Untuk jenis jaringan epitel yang pertama ada epitel simple squamous epithelia atau yang biasa disebut dengan epitel squamosa sederhana. Nah, epitel ini terdiri dari satu lapisan sel pipih. Nah, fungsinya yang paling penting di epitel ini adalah fungsi difusi dan fungsi filtrasi. Bisa kita lihat di sini contoh dari simple squamous epithelia atau epitel squamosa sederhana. Nah, berikut ini adalah gambaran mikroskopis dari epitel squamous simplex. Nah, untuk yang berwarna merah ini merupakan epitel yang berada di kapsul Bowman dari ginjal. Nah, bisa kita lihat di sini yang dipanah adalah merupakan jaringan epitel itu sendiri. Nah, untuk yang sebelah kanan bisa kita lihat di sini bahwa ada kantong-kantong. Nah, biasanya ini terdapat pada alveoli. Nah, untuk fungsi yang dibutuhkan epitel ini lebih pipih bentuknya karena lapisan ini juga berfungsi untuk menyaring dan juga untuk pertukaran molekul agar bisa lebih efektif jika bentuknya pipih seperti ini. Nah, untuk lokasinya sendiri, epitel ini terletak di kapsul Bowman di ginjal atau di alveolus di paru-paru. Selanjutnya ada epitel silindris lapis atau simple columnar epithelium. Nah, epitel kolumner sederhana ini terdiri dari satu lapisan sel yang nukleusnya berbentuk oval. Nah, bisa kita lihat di sini, contohnya nukleusnya berbentuk oval. Epitel ini sering dikaitkan dengan penyerapan. Maka dari itu dibutuhkan epitel yang lebih tebal agar penyerapannya juga lebih baik. Bisa kita lihat di sini bahwa inti selnya juga terdapat dalam satu level yang sama atau epitelnya juga besar-besar seperti itu. Nah, ada dua macam epitel columnar simplex ini. Yang pertama adalah bersilia, yang kedua adalah tidak bersilia. Jadi yang bersilia itu biasanya ditemukan di tractus respirarium dan genitoritari. Nah, fungsinya untuk penyerapan sekresi mukus atau enzim-enzim. Untuk yang kedua, ada yang tidak bersilia, ditemukannya di traktus gantrioternital, mulai dari lambung sampai ke anus. Untuk selanjutnya merupakan gambaran mikroskopis dan animasi dari epitel yang terdapat di usus. Nah, ini bisa kita lihat di sini bahwa epitelnya berbentuk besar-besar seperti itu. Nah, ini ada nukleusnya, ada basement membran, ada kontaktif tisu, dan ada sitoplasma. Ini sitoplasma. Yang selanjutnya adalah epitel kubus selapis atau simple cuboidal epithelium. Nah, epitel kubisme sederhana ini terdiri dari satu lapisan sel yang berbentuk kubus. Fungsi utamanya adalah sekresi dan penyerapan. Biasanya lokasinya di kelenjar tiroid, ovarium, dan juga yang melapisi tubulus di ginjal. Bisa kita lihat di sini bahwa epitel kubus lapis, epitelnya bentuknya seperti kubus dan hanya satu lapis seperti itu. Berikut ini adalah gambar ilustrasi dari tubulus ginjal. Bisa kita lihat di sini bahwa nukleus atau jaringan epitelnya berbentuk kubus. Bisa ada basement membran, ada
jarak di antara dua jaringan epitel seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah epitel pipih berlapis atau stratified cumulus epithelium. Nah, epitel squamosa bertingkat atau kompleks bentuknya pipih dan memiliki banyak lapis. Memiliki beberapa lapisan sel menjadi rata saat mereka bergerak dari lapisan basal ke lapisan apikal. Nah, epitel ini dari bagian basa ke bagian apikal atau ke bagian atas bisa bermacam-macam bentuknya. Jadi bisa poligonal, bisa kuboidal ataupun yang lainnya. Tetapi dari dasar hingga ke permukaan bentuknya akan menjadi lebih pipih. Karenanya bentuknya yang berlapis-lapis, epitel ini sangat penting pada fungsi proteksi atau memberikan perlindungan seperti itu karena bentuknya berbeda dan berlapis-lapis. Epitel ini biasanya berada pada organ yang berhubungan dengan organ luar seperti epidermis ataupun kulit. Nah, di sini ada contoh dari jaringan epitel. Untuk yang berwarna merah ini adalah jaringan epitel yang berada di lidah atau bagian dalam seperti vagina dan lain sebagainya. Untuk yang warna kecoklat-coklatan ini adalah epitel yang berada di rambut seperti itu, yang memiliki keratin yang lebih tebal, yang berada pada kulit. Bisa kita lihat keratin di sini sangat tebal. Untuk yang selanjutnya ada epitel kubus berlapis atau stratified cuboidal epithelium. Epitel cuboidal bertingkat memiliki beberapa lapisan sel dengan lapisan luar sel kuboidal. Distribusi terbatas ditemukan pada lapisan saluran yang lebih besar. Nah, bisa kita lihat di sini contoh dari epitel kubus berlapis. Di sini epitelnya berbentuk kubus dan berlapis-lapis seperti itu. Untuk yang selanjutnya, kita akan bahas tentang epitel pseudostratified columnar. Nah, epitel ini tampak berlapis padahal ia hanya satu lapis. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah contoh mikroskopis dari epitel pseudostratified columnar. Bisa kita lihat di sini bentuknya seperti berlapis-lapis padahal sejatinya ia hanya satu lapis. Di sini terdapat nukleus, terdapat silia, juga sitoplasma di sini. Ada kontaktif isu dan juga basement membran. Untuk yang selanjutnya ada epitel transisional. Epitel transisional ini dapat merubah bentuk. Epitel ini semakin ke atas besar-besar dan kadang juga disebut sebagai sel payung dan semakin ke bawah semakin kecil. Ini kebalikan dengan epitel sebelumnya di mana yang lebih kecil di bawah dan sedangkan yang lebih besar di atas. Jadi semakin ke bawah itu semakin kecil atau biasa juga dikategorikan sebagai sel payung karena berbentuknya seperti payung seperti itu. Nah, epitel yang seperti ini memungkinkan fungsinya untuk bisa merenggang dan mengecil. Nah, merenggang dan mengecil kembali ini seperti di kantung kemih sebagai tempat urin. Karena jika kantung kemih itu merenggang seperti itu, maka dia bisa menompang urin, dan jika mengecil berarti urinnya telah keluar seperti itu. Mungkin sekian dari pemaparan dari jaringan epitel. Jaringan meristem merupakan jaringan embrionik, yang artinya selnya terus aktif membelah. Jaringan meristem ini terdapat pada bagian tertentu yang berperan dalam pembentukan sel baru. Jaringan meristem memiliki 3 sifat, yaitu totipoten, pluripoten, dan juga impoten. Totipoten dapat membentuk individu baru secara keseluruhan. Pluripoten dapat membentuk banyak jaringan, tapi tidak dapat membentuk individu baru. Impoten tidak dapat membentuk jaringan dan juga individu. Berikut ini merupakan contoh beberapa jaringan yang bersifat meristematik. Yang pertama yaitu sel darah putih. Terlihat ada butiran berwarna ungu dan itulah sel darah putihnya. Sel darah putih sendiri diproduksi oleh sumsum tulang dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Contoh selanjutnya yaitu pada fase proliferasi yang terjadi pada saat menstruasi. Fase proliferasi yaitu fase sel yang mengalami pengulangan siklus sel tanpa hambatan.
Contoh pertama terjadinya proliferasi adalah pada jaringan epitel silindris yang terdapat di permukaan uterus. Sel-sel epitel yang tersisa dari dasar kelenjar dengan cepat berproliferasi dan bermigrasi untuk mengembalikan epitel permukaan. Contoh yang kedua yaitu proliferasi yang terjadi pada endometrial stroma. Pada bagian tersebut, sel berkembang biak dan mengeluarkan kolagen serta substansi dasar untuk mengembalikan lamina propria. Lamina propria sendiri yaitu jaringan ikat yang sangat kaya pembuluh darah serta mengandung kolagen dan juga elastin. Contoh selanjutnya yaitu tali pusat. Tali pusat merupakan contoh jaringan ikat embrionik. Tali pusat menghubungkan janin yang sedang berkembang dan juga plasentanya. Panjang tali pusat bertambah sesuai dengan usia kehamilan dan memiliki panjang rata-rata sesuai dengan panjang janinnya sendiri. Pembentukan tali pusat berlangsung sampai akhir trimester kedua, dengan berat 40 gram dan mencapai diameter rata-rata 1-2 cm dan panjang 50-60 cm. Di sini dapat terlihat 3 struktur bundar yang merupakan pembuluh darah. 2 yang terkecil merupakan arteri umbilicalis dan juga yang terbesar yaitu vena umbilicalis. Bahan yang mengelilingi pembuluh darah disebut Wharton's jelly. Arteri umbilicalis memiliki fungsi untuk mengalirkan darah dari janin menuju ke plasenta. Sedangkan vena umbilicalis pada tali pusat memiliki fungsi mengalirkan darah dari plasenta menuju ke janin. Jaringan ikat yang akan dibahas selanjutnya adalah jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar adalah jaringan yang seratnya lebih longgar daripada jaringan ikat padat dan komposisi matriksnya lebih banyak dibandingkan sel-sel penyusunnya. Adapun penyusun jaringan ikat longgar diantaranya ada berbagai serat seperti serat kolagen, serat elastin, dan serat retikuler. Kemudian ada juga berbagai sel diantaranya fibroblast, sel lemak, sel darah putih, sel tiang, dan makrofag. Kemudian, fungsi jaringan ikat longgar yaitu memberikan bentuk organ dalam, menyelubungi serat otot, merekatkan jaringan di bawah kulit, dan membentuk organ mesenterium pada rongga perut. Nah, jaringan ikat longgar ini dapat ditemukan di sekitar pembuluh darah, saraf, dan organ dalam tubuh lainnya. Berikut ini merupakan contoh jaringan ikat longgar yang diambil dari lapisan kolagen pada organ mesenterium tubuh manusia. Ini merupakan jaringan ikat longgar yang ada pada mesenterium, di mana serat kolagen, yaitu berupa bundalan tidak beraturan yang berlimpah, diwarnai dengan warna merah. Contohnya itu ini. Kemudian ada serat elastis, yaitu untayan tipis berwarna gelap yang tersebar yang ditandai dengan warna ungu. Nah, jadi teman-teman, untayan tipis-tipis ini merupakan serat elastisnya. Kemudian teman-teman bisa lihat bahwa di jaringan ikat longgar ini terlihat banyak inti yang bulat-bulat lonjong itu ya. Itu merupakan sel fibroblast. Sebagian sel tidak terlihat jelas karena berbau dengan serat kolagen, namun di sini ada satu yang terlihat jelas. Baik, itulah struktur dari jaringan ikat longgar yang diambil dari lapisan kolagen organ mesenterium tubuh manusia. Pilih di antara ini sesuai dengan apa yang akan diamati. Karena kita akan mengamati jaringan ikat, maka kita pilih nomor 3, yaitu connective tissue. Nah, di sini ada penjelasan singkat tentang jaringan ikat dan komponennya, namun kita fokuskan saja pada jaringan ikat padat. Nah, di sini ada 2 jaringan ikat padat, di mana yang pertama itu jaringan ikat padat yang teratur, dan yang kedua jaringan ikat padat yang tidak teratur. Kita buka yang pertama, yaitu jaringan ikat padat yang teratur pada tendon. Ya, ini sudah muncul gambar tendonnya. Dapat dibaca penjelasan di sampingnya bahwa jaringan ikat padat teratur mengandung serabut kolagen yang tersusun
secara paralel begitu. Jadi sejajar serat-serat kolagennya itu. Nah, seperti di sini ya, dapat terlihat yang berwarna pink ini merupakan serabut kolagennya. Nah, terlihat lebih jelas di sini. Ini yang berwarna pink ini merupakan serabut kolagen yang dihasilkan oleh fibroblast. Nah, di sini dapat dibaca bahwa fibroblast yang memproduksi serat kolagen ini relatif tidak aktif pada individu dewasa begitu. Mereka berada di dekat serat kolagen yang diproduksinya dan seringkali hanya nukleusnya yang terlihat. Nah, yang mana nukleusnya? Yang ini, yang berwarna biru. Biru tua karena diwarnai. Jadi, ya terwarnai gitu, menjadi berwarna biru tua. Nah, ini juga alasan kenapa tendon dan yang mirip strukturnya yaitu ligamen sama-sama termasuk ke dalam kelompok jaringan ikat padat teratur karena susunan serabutnya ya seperti ini, teratur begitu, sejajar sama-sama. Kalau ke arah utara semua ya semua ke arah utara begitu. Jaringan ikat padat teratur ini dapat ditemukan di tendon yang menghubungkan antara tulang dengan otot dan ligamen yang menghubungkan antara tulang dengan tulang di persendian. Selanjutnya kita beralih bagian ke yang kedua, dense irregular connective tissue atau jaringan ikat padat tidak teratur. Oh ya, di sini juga dilihat ada HNE itu pewarna yang digunakannya. Nah, itu kenapa tadi inti selnya itu berwarna biru tua ya, karena ia terwarnai oleh hematoksilin eosin gitu. Jadi inti selnya tampak berwarna biru tua, sedangkan yang berwarna merah itu serabut kolagennya begitu. Sekarang kita coba amati jaringan ikat padat tidak teratur yang ada pada dermis kulit. Nah, sudah muncul, dapat dibaca sedikit penjelasan di sampingnya bahwa jaringan ikat padat tidak teratur ini atau dense irregular connective tissue mengandung serat kolagen yang tersusun menjadi berkas yang terjalin tidak beraturan begitu. Nah, itu kenapa disebutnya jaringan ikat padat tidak teratur, karena tidak seperti pada jaringan ikat padat teratur yang serabutnya itu tersusun satu arah. Jaringan ikat padat tidak teratur ini serabutnya itu tidak mengarah ke satu arah saja begitu, melainkan ke berbagai arah dan tidak beraturan serabutnya itu. Di gambar ini bisa dilihat ada butiran-butiran yang berwarna biru yang tersebar. Itu merupakan inti sel dari fibroblast sebagai sel umum yang menyusun jaringan ikat. Nah, sedangkan yang berwarna merah ini yang arahnya itu tidak beraturan, ini dan ini merupakan berkas-berkas serabut kolagennya begitu. Di dalam lingkaran yang ini ya, di dalamnya itu ada sel-sel yang bentuknya itu seperti kotak begitu ya, kubus. Nah, saya kira ini merupakan sel-sel epitel dari kelenjar keringat gitu, karena ini kan jaringan ikatnya ada di kulit. Coba kita geser. Nah, di sini juga dapat dilihat sel ini tuh yang tampaknya transparan begitu ya. Nah, ini merupakan sel-sel adiposa gitu pada kulit. Bentuknya itu tampak transparan karena sel itu dipenuhi oleh butiran fat atau lemak yang memenuhi hampir seisi selnya, sehingga inti selnya itu tampak terdesak begitu ke pinggir dan yang terlihat hanya seperti membran sel dan kosong saja begitu isinya, padahal itu isinya adalah lemak. Yang ini saya kira ini merupakan pembuluh darah ya, blood vessel. Sekian dari jaringan ikat padat tidak beraturan. Kita kembali ke menu utama. Sekarang kita lanjut ke jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang berperan dalam penerimaan
dan penyampaian rangsangan atau stimulus. Sistem saraf dibagi menjadi dua komponen, yaitu sistem saraf pusat yang terdiri atas otak dan spinal cord, dan sistem saraf tepi yang terdiri atas saraf tepi dan ganglia. Kemudian ini ada bagian-bagian dari sel neuron yang terdiri atas dendrit, kemudian ada badan sel, nukleus, dan juga akson. Ini merupakan gambar cross-section dari spinal cord. Spinal cord memiliki beberapa bagian, yaitu bagian yang menyerupai sayap kupu-kupu ini disebut sebagai materi abu-abu, sedangkan bagian yang mengelilinginya disebut materi putih. Pada bagian materi abu-abu ini juga dibagi menjadi dua, yaitu bagian atasnya disebut dorsal horn, sedangkan bagian bawah disebut ventral horn. Bagian dorsal horn mengandung badan sel sensorik yang dapat menerima stimulus sensorik, sedangkan pada bagian bawahnya mengandung badan sel neuron motorik. Kemudian, sinapsis hanya terdapat pada materi abu-abu ini. Pada bagian tengahnya, yang berbentuk seperti bulatan ini disebut sebagai sentral kanal yang berisi cairan tulang belakang serebral. Ini merupakan penampakan apabila diperbesar 4 kali. Begini penampakannya apabila dilihat dengan diperbesar 10 kali. Dan ini merupakan penampakannya apabila diperbesar 40 kali. Dapat terlihat dengan jelas bagian dendrit, badan sel, dan juga inti sel dari sel neuron motorik. Selanjutnya ada otot, yaitu jaringan otot di mana terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Seperti nampak juga pada gambar di sini, di mana otot polos ini dengan otot lurik, dengan otot jantung, memiliki karakteristik serta bentuk yang berbeda-beda, karena juga memiliki sumber yang berbeda-beda, seperti gambar di sini. Dan mari kita lebih jelasnya melihat penjelasan berikutnya, yaitu tentang otot polos. Mana otot polos ini terletak di organ tubuh manusia seperti dinding rahim, lalu dinding lambung, dan juga di usus halus. Selain itu, otot polos juga memiliki satu inti sel di tengah-tengah seperti ini, bergeraknya secara tidak sadar dan tidak memiliki garis melintang. Lalu selanjutnya ada otot lurik, di mana otot lurik ini juga salah satunya bisa kita sebut sebagai otot rangka, karena melekat di seluruh rangka manusia maupun mamalia. Sedangkan kita kenal dengan otot lurik sebab memiliki garis melintang seperti ini, yang gelap itu disebut aktin dan yang terangnya yaitu miosin. Dan bentuknya silindris dengan inti selnya tersebar di pinggir-pinggirnya seperti ini, banyak tersebar seperti ini. Kemudian bergeraknya secara sadar, karena itu tadi meletak di seluruh rangka, maka dari itu bergeraknya secara sadar sesuai dengan perintah dan juga mudah lelah sehingga butuh istirahat. Selanjutnya yang ketiga ada otot jantung, di mana otot jantung ini terletak di bagian jantung dan bentuknya silindris bercabang-cabang. Dengan inti selnya yang banyak, terletak di tengah-tengah. Kemudian otot jantung ini bergerak secara tidak sadar dan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat histologi guide berikut ini. Yaitu ada otot rangka atau otot lurik tadi, kita lihat secara lebih jelas menggunakan histologi guide yang kita bisa zoom seperti ini. Terlihat sekali otot lurik ini betul ya, memiliki lurik-lurik seperti ini.
dan inti selnya terletak di pinggir-pinggir sebelah sini, tersebar. Bentuknya pun berupa silindris seperti ini. Kemudian mari kita beralih. Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung seperti bisa kita nampak di sini memiliki karakteristik yang mirip dengan otot lurik. Namun berbedanya otot jantung ini cenderung bercabang-cabang dengan letak inti sel berada di tengah-tengahnya. Kemudian mari kita beralih ke otot yang terakhir, yaitu otot polos. Di mana otot polos ini dapat kita lihat memiliki karakteristik yang berbeda dengan kedua otot yang lainnya, yaitu karena tidak memiliki garis-garis atau lurik-lurik, sehingga itu disebut otot polos, dan letak dari inti selnya satu tersebar seperti ini.